Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video yang berjudul Kedatangan Jepang di Indonesia atau Tirani Matahari Terbit. Di video ini kami beranggotakan, yaitu saya Fatur Rahman, Saya Fatiroh, dan ada juga Farisa Amelia, Fatona, Fani, Fadis, dan Fatrozi. Selamat menonton. A. Latar belakang. Sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Udara Jepang pada tanggal 18 Desember 1941, itu serangan terus dilancarkan ke Angkatan Laut Amerika Serikat. Nah, pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia. Tempatnya itu di Ambon dan di Maluku. Nah, daerah Tarakan di Kalimantan Timur itu kemudian dikuasai oleh Jepang yang bersamaan di Balikpapan. A. Tirani matahari terbit. Dalam istilah, tirani digunakan untuk menggambarkan tindakan otoriter dan kekejaman. Nah, istilah matahari terbit digunakan untuk penamaan tentara Jepang. Nah, istilah matahari terbit itu disebabkan karena posisi negara Jepang jika dilihat dari negara Indonesia terletak di antara arah timur atau sama dengan arah saat matahari terbit. Nah, arah itu menjadikan negara Jepang disebut dengan negara tirani matahari. B. Latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia. Nah, dalam kedatangan Jepang di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa hal. Nah, diantaranya itu Indonesia akan kaya dengan bahan-bahan mentah seperti minyak bumi dan batu bara. Nah, yang kedua itu kebutuhan Jepang yang akan bahan perang serta cadangan logistik. Dan yang ketiga itu wilayah Indonesia menghasilkan banyak produksi pertanian dan peternakannya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Jepang. Dan yang keempat itu Indonesia memiliki tenaga manusia yang sangat banyak, sehingga Jepang itu menjadikan tenaga kerja Indonesia untuk membantu dirinya dalam. C. Sambutan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Selamat datang saudara tua. Nah, kedatangan Jepang di Indonesia disambut baik oleh rakyat Indonesia. Nah, Jepang dielu-elukan sebagai saudara tua yang dipandang membebaskan kekuasaan Belanda. Nah, membebaskan dari kekuasaan Belanda. Nah, Jepang juga mengatakan kepada rakyat Indonesia untuk membantu memajukan rakyat Indonesia dalam untuk meyakinkan rakyat Indonesia. Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah saudara tua. Tujuan Jepang melakukan propaganda itu untuk membuat masyarakat pribumi Indonesia menerima didirikannya pemerintahan militer
untuk mengarahkan kebijakan pemerintah militer agar dapat menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Jawa dan memobilisasi rakyat Jawa agar Jepang mendapatkan kemenangan ketika melakukan perang Asia Timur Raya. Adapun hal-hal yang dilakukan Jepang di Indonesia: A. Membentuk pemerintahan militer. Dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Oleh karena itu, pemerintah Jepang mengeluarkan Osamu Seirei yang berisi 1. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan. 2. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya. 3. Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang di Asia Timur, di Asia Tenggara. 1. Sunheireikan atau panglima tentara. 2. Gunseikan, kepala pemerintah militer. Terdapat 5 bu semacam departemen. 1. Sobabu. 2. Zaimubu. 3. Songwobu. 4. Kotsubu. 5. Shibabu. 3. Gunseibu atau tertugas memulihkan ketertiban dan keamanan. Membentuk pemerintahan sipil. Jepang juga membentuk pemerintah sipil untuk mendukung kelancaran pemerintah. Pendudukan Jepang yang bersifat kemiliteran. C. Membentuk organisasi sipil. Pada tanggal 20 Maret 1942, pemerintah militer Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1942 yang isinya: 1. Membubarkan semua organisasi pergerakan nasional yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. 2. Melarang semua aktivitas politik rakyat Indonesia. 3. Rakyat Indonesia hanya boleh aktif pada organisasi-organisasi yang didirikan Jepang. Contoh organisasi sipil. 1. Gerakan 3A. Perkumpulan ini memiliki 3 semboyan, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. 2. Pusat Tenaga Rakyat. Jepang berusaha mengajak tokoh-tokoh nasional untuk menggerakkan seluruh rakyat. 4 serangkai, yaitu terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur dipercaya untuk memimpin gerakan tersebut. Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Kebaktian yang dimaksud mencakup 3 hal, yaitu mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. 4. MIAI dan Masyumi. Jepang lebih ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Jepang memerlukan kekuatan Islam yang besar untuk membantu melawan tentara sekutu. Oleh karena itu, pemerintah Jepang memutuskan untuk mengaktifkan kembali organisasi MIAI yang sebelumnya telah dibekukan oleh Belanda. Membentuk organisasi militer dan semi militer.
Organisasi semi militer itu ada Seinedan, Keibodan, Fujinkai, Barisan Pelopor, Hizbullah, Seinentai. Sedangkan organisasi militer itu satu, ada Heiho atau pasukan pembantu. Kegiatannya itu untuk membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga kamp pertahanan, dan membantu perang tentara Jepang di medan perang. Yang kedua itu ada peta atau pembela tanah air. Pada tanggal 3 Oktober 1943 resmi terbentuklah peta. Peta itu merupakan pasukan yang berdiri sendiri lepas dari struktur militer Jepang. Tujuannya itu untuk membela dan mempertahankan Indonesia dari ancaman. Kebijakan Jepang. A. Kebijakan ekonomi perang. Dalam sistem ekonomi perang ini harus menerapkan sistem ekonomi autarki, yaitu sistem ekonomi yang mengharuskan setiap daerah harus berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemerintah Jepang juga mengambil kebijakan-kebijakan tersebut. Yang pertama, melakukan rehabilitasi kebijakan. Satu itu melakukan rehabilitasi sarana ekonomi. Yang kedua itu semua objek vital dan alat-alat produksi dikuasai oleh Jepang. Yang ketiga itu mengeluarkan beberapa peraturan yang berfungsi sebagai kontrol terhadap kegiatan ekonomi perang. Di bidang kebudayaan dan pendidikan, pemerintahan Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah dikurangi secara drastis. Jumlah yang awalnya 21.500 menjadi 13.500. Sekolah lanjut menurun dari 850 buah menjadi 20 buah. Jumlah tenaga pengajar murid pun berkurang signifikan. Hal ini dikarenakan pemerintahan Jepang. Itu lebih berorientasi pada kemiliteran untuk kepentingan perang Asia Timur Raya dibanding pendidikan. Pengarahan Romusa. Romusa itu adalah kerja paksa untuk membangun sarana dan prasarana militer Jepang dalam rangka memenangkan perang Asia Timur Raya. Strategi penerapan Romusa di bidangnya yaitu satu, pengarahan tenaga kerja Romusa masih mula-mula dilakukan secara sukarela dan memperkerjakan ganda Romusa dengan istilah kerja bakti atau gotong royong. Yang kedua itu untuk menarik simpati masyarakat Jepang untuk membuat propaganda dengan cara membentuk barisan Romusa dengan menampilkan tokoh-tokoh pemimpin rakyat. Nah, yang ketiga, melancarkan kampanye bahwa Romusa adalah prajurit ekonomi atau istilahnya itu pahlawan pekerja. Mereka bukan kuli, melainkan pekerja yang melaksanakan tugas suci dan mulia untuk angkatan perang Jepang. Namun dalam kegiatannya rakyat Indonesia itu yang menjadi Romusa diperlakukan tidak senonoh tanpa mengenal peri kemanusiaan. Saya akan membacakan kesimpulan dari kedatangan Jepang ke Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia itu tentunya sangat memberikan dampak yang sangat signifikan. Contohnya itu di bidang politik. Di bidang politik itu dari dampak Jepang datang ke Indonesia itu pertama, Jepang sendiri ketika datang ke Indonesia itu melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Selain itu juga Jepang juga mendirikan pemerintahan sesuai dengan keinginannya. Terus selain itu juga Jepang
mendirikan pemerintahan militer yang terdiri dari angkatan darat dan angkatan laut yang dipimpin oleh pemerintahan tertinggi yang berkedaulatan di Vietnam. Tujuan kedatangan dari Jepang sendiri itu untuk menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang masyarakat untuk memihak kepada Jepang. Itu dari bidang politik. Terus juga dampak dari kedatangan Jepang ke Indonesia juga berdampak ke bidang sosial budaya dan ekonomi. Kalau di bidang ekonominya, yaitu Jepang datang ke Indonesia dengan mendirikan Romusa yang terdiri dari masyarakat Indonesia termasuk petani yang sangat memberikan dampak, yaitu petani merasa sangat menyedihkan gitu hidupnya karena dipaksa bekerja terus-menerus oleh Jepang tanpa diberikan upah yang sesuai. Terus juga di bidang sosial budaya juga, contohnya yaitu Jepang juga melarang komunikasi baik di antar pulau maupun antar negara gitu, karena komunikasinya diawasi langsung oleh pemerintah Jepang. Juga terus pemerintah Jepang juga mendirikan kayak badan pengawas gitu agar seniman-seniman dari Indonesia tidak dengan mudah berkarya sampai ke negara luar. Pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar dikurangi. Hal itu sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan pada pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Mereka juga mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib. Sementara itu, perguruan tinggi ditutup pada tahun 1943. Beberapa perguruan tinggi yang dibuka lagi adalah perguruan tinggi kedokteran Ika Daigaku di Jakarta dan perguruan tinggi teknik Tokyo Daigaku di Bandung. Satu hal keuntungan pada masa Jepang adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Para pelajar juga diajarkan untuk masuk militer. Mereka diajarkan heiho atau sebagai pembantu prajurit. Pemuda-pemuda juga dianjurkan masuk barisan Seinenden, dan keibodan, pembantu polisi. Birokrasi dan militer. Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkan UU nomor 27 tentang aturan pemerintah daerah dan UU nomor 28 tentang aturan pemerintah Shu dan Tokubetsu Shi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Kedua aturan-aturan itu merupakan pelaksanaan struktur pemerintah. Dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa, pembentukan provinsi yang dilakukan Belanda diganti dan disesuaikan dengan struktur Jepang. Daerah pemerintahan yang tertinggi yaitu Shu. Dengan propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Karena itulah mereka melatih penduduk dengan latihan-latihan militer. Bekas pasukan peta itulah yang menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat atau BKR, yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan sekarang lebih dikenal dengan nama Tentara Nasional Indonesia atau TNI.